Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Bilal Airi dengan NIM 1010-224-00081. Dengan saya Rida Fisandusius dengan NIM 1010-2243-000. Dengan saya Raymond Bigatus Ragi Munte dengan NIM 1010-224-00280 dari kelas EL4809. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari modul 3 yang diminta, yaitu memberikan rangkaian skematik dan akan diukur nilai arus di pada resistor R1, lalu akan mengukur tegangan di resistor R3. Oke. Nah, jadi ini rangkaian kami. Nah, jadi Bilal akan menjelaskan bagaimana rangkaiannya akan dirangkai. Nah, mari. Pertama, itu kami sudah mengikuti bentuk dari yang diminta oleh soal. R1 terhubung dengan R2, R3 dan R4. Di sini R1-nya akan setunjuk dengan multimeter ya, biar mudah. R1 dia akan terhubung dengan R2 melalui kabel jumper. R2 dia akan terhubung dengan channel ground dari si baterai. Lalu untuk R3 R4 akan juga dihubungkan oleh jumper, lalu diparalelkan. Nah, R4 dan R3 itu akan dihubungkan ke channel ground dari baterai yang lain yang di sisi satu lagi. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengukur nilainya. Itu bisa dilihat ya di situ kamera. Itu sedang saya ukur. Nilainya berapa? Nilainya min 0,0. Nah, itu kita bisa cek apakah kenapa penyebab itu. Mungkin bisa kita turunkan. Nah, tadi sempat kebaca teman-teman ada min 4,91 dan itu nilainya nggak stabil. Coba kita turunin ke 200 mili. Oh, tidak ada nilai yang terbaca. Tadi ada 5. Tadi ada 5 ya? Ya, 5,65. Oke, berarti kita bisa asumsikan nilainya sekitar segitu. Lalu kita akan membaca nilai arus pada resistor 1. Apakah ada perubahan? Belum ada. Nah, untuk membaca nilai arus sendiri itu kita akan harus menserikan si multimeter dengan si rangkaian, karena kita akan mengingat prinsip dari rangkaian pembagi tegangan, di mana rangkaian pembagi tegangan tidak akan membagi arus. Jadi misalnya kita memparalelkan multimeter dengan si resistor, dia akan membagi si arus. Di sini saya sudah mencoba menempelkan, apakah ada nilai? Tidak. Nah, berarti ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh kami selaku pelaku praktikum dan ada kesalahan dari si alat, dan hal tersebut akan dijelaskan oleh saudara Roy. Oke. Tadi pada saat percobaan yang dilakukan Bilal, nah ternyata itu pada saat kita shoot itu ada suatu keterbatasan. Nah, dilihat dari rangkaian yang tadi, kenapa pada saat kita mengukur arus di R2 tidak terdapat arusnya? Yang pertama, pada saat kita mengukur ternyata multimeter itu tiba-tiba terputus untuk yang negatif. Nah, yang kedua, keterbatasan pada multimeter ini. Ternyata sebenarnya kalau kita lihat ya dari menu-menu multimeter di sini ya, itu pada saat kita menghitung arus untuk ampere itu tidak ada untuk 20 milinya, dan itu sangat terbatas untuk alatnya. Ya, yang kedua, keterbatasan kami sebagai praktikum atau praktikan adalah juga pada saat barang-barangnya ini tidak mencukupi untuk kami melakukan praktikum. Dan ketiga adalah pada saat kami simulasi juga Jadi di sini kami juga melakukan simulasi menggunakan Tinkercad untuk memastikan protoboard yang kami jalankan sudah benar. Bisa dilihat kalau nilai dari simulasi menggunakan Tinkercad dan simulasi menggunakan Volstat itu sama. Nah, berarti bisa diasumsikan bahwa rangkaian skema yang kami gunakan pada protoboard itu sudah benar, tapi ada beberapa keterbatasan yang membuat kami tidak bisa mendapatkan nilai aktual dari nilai arus pada R1. Oke, sekian dari praktikum kami hari ini. Mungkin kalau ada keterbatasan atau salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.